Halo teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya, Narasri Utami. Nah, teman-teman, untuk mata kuliah rentang perkembangan manusia, itu sebenarnya materinya udah habis. Kita sudah bahas semua periode perkembangan, dari masa hamil, lahir, bayi, balita, sampai kanak-kanak akhir. Itu udah kita bahas habis. Nah, hari ini kita akan bahas fokus ke teori kognitifnya. Biar kita makin tahu bahwa ternyata setiap periode perkembangan mempunyai kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Nah, teori kognitif itu kita akan bahas menurut 3 ahli. Ahlinya siapa aja? Terus manfaatnya belajar apa ini apa? Manfaatnya belajar materi ini adalah apa? Akan kita bahas nanti. Oke, kali ini kita akan bahas dengan judul materi teori kognitif yang sering digunakan di perkembangan. Kalau ngomongin kognitif itu adalah segala hal yang berfokus pada kemampuan berpikir atau kemampuan proses berpikir dan perilaku yang dihasilkan dari proses berpikirnya itu. Jadi kalau ngomongin perkembangan kognitif, kita akan bahas tentang kemampuan gimana anak itu berpikir dan gimana perilaku yang dihasilkan dari proses berpikirnya. Ada teorinya siapa aja sih? Ada 3 teori ya, ada 3 tokoh. Yang pertama teori Piaget, yang kedua teori Vygotsky, yang ketiga teori pemrosesan informasi. Pertama, Piaget. Teman-teman pasti udah khatam bahas Piaget, ya kan? Pasti. Jadi teori Piaget itu menyatakan bahwa anak secara aktif membangun pemahaman mengenai dunia dan melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Tiap tahapan memiliki perbedaan kualitas dari operasi mentalnya. Pelan-pelan ya. Bentar, Piaget punya tahapan. Teman-teman pasti udah paham tuh ada 4 tahapan teori Piaget. Dan tiap tahapan itu memiliki kualitas yang berbeda. Kualitas berpikir yang berbeda. Itu menurut Piaget. Ini tahapannya seperti ini. Tahap sensori motor, praoperasi atau praoperasional, operasi konkret atau operasional konkret, operasi formal atau operasional formal. Jadi ada 4 tahapan. Nah, 4 tahapan ini menunjukkan kemampuan berpikir yang beda-beda. Makin tinggi tahapannya, makin kompleks kemampuan berpikirnya. Itu menurut Piaget. Oke, tahapan pertama sensori motor 0-2 tahun. Itu adalah bayi membangun pemahaman mengenai dunianya dengan mengkoordinasikan pengalaman sensori dengan tindakan fisik dan motorik. Maksudnya gini, bayangin bayi baru lahir, oe, oe, gitu ya. Bayi baru lahir, oe, oe. Nah, terus bayi itu diajarin, ini mamah nak, sambil dipeluk. Nah, bayi itu mengenal mamah dengan cara mencium bau mamahnya, terus memegang mamahnya, memeluk mamahnya, dengan melihat wajah mamahnya. Nah, itu adalah cara bayi membangun konsep mamah ke dalam otaknya dengan cara menciumnya, merabanya, melihatnya, mendengar suara mamahnya. Nah, dengan demikian bayi akan tahu, oh ini mama, ini papa, beda wanginya, beda baunya, beda lembutnya gitu, beda kulitnya kayak gitu. Itu adalah cara bayi mengenal dunia. Berikutnya, setelah udah umur 2-7 tahun, cara anak mengenal dunia atau cara anak melukiskan benda-benda di dunia itu adalah dengan melalui kata dan gambar. Kata dan gambar. Maksudnya gini, kalau dibuka lagi PPT sebelum-sebelumnya, teman-teman akan mengenal istilah simbolis. Jadi anak 2-7 tahun itu sudah mulai mengenal simbol. Misalnya, saat anak belajar kata mobil atau belajar mobil, itu anak nggak harus memegang mobil secara langsung. Ini mobil, baunya kayak gini, rasanya gini, itu udah nggak harus. Tapi bisa dikasih dengan mainan mobil. Oh ini loh mobil mainan. Nah itu dia udah bisa belajar dengan cara seperti itu. Dengan kata dan gambar. Nah, hanya saja anak pada usia 2-7 tahun menurut Piaget belum mampu melakukan operasi.
Apakah operasi? Di video, di PPT sebelumnya juga udah ada tuh, operasi itu apa. Jadi operasi itu menurut Piaget ya, adalah tindakan yang sebelumnya dilakukan secara fisik, namun sekarang dilakukan secara mental. Contoh, misalnya gini nih, saya bawa dua pipa, dua mainan punya anak saya. Nah, kita nyuruh ke anak nih, nak, pipa pertama sama pipa kedua tinggian mana? Gitu. Nah, anak kalau masih usianya rendah, dia harus membandingkan secara langsung. Jadi dia harus megang pipanya, harus dia bandingin. Tinggi mana ya? Gitu. Nah, operasi itu adalah tindakan membandingkan dua pipa ini tanpa harus memegang dan melihat pipanya. Jadi langsung ngebayang di kepalanya. Tinggi siapa ya? Gitu. Itu adalah tindakan operasi. Atau gampangnya gini, kita nanya ke anak, papa sama mama tinggian mana sih? Tapi papa dan mamanya nggak ada di depan dia. Jadi dia harus membayangkan, papa sama mama tinggian siapa ya? Gitu. Nah, itu adalah tindakan operasi. Jadi melakukan sesuatu yang dilakukan secara fisik. Awalnya secara fisik, tapi sekarang dalam mental, dalam bayangan. Itu adalah operasi. Nah, menurut Piaget, anak 2-7 tahun tuh belum mampu melakukan tindakan operasi secara utuh. Begitu. Itu menurut Piaget. Nanti kita akan bahas menurut lainnya. Nah, terus anak itu baru bisa melakukan operasi konkret itu setelah usia 7. 7-11 tahun itu adalah operasi konkret atau seringnya disebut dengan operasional konkret. Jadi kalau anak udah umur 7 tahun, dia sudah mampu melakukan operasi dan juga sudah melakukan berpikir nalar, logis. Sejauh hal-hal tersebut masih berupa hal-hal konkret. Jadi misalnya, dia suruh nuangin air. Ini air kalau dituang kayak gimana ya? Atau ini ada bola kalau kena kepalaku rasanya kayak apa ya? Nah, itu kan konkret ya, bola kalau kena kepala bakal apa nih kepala gue? Nah, itu konkret. Tapi kan tidak harus dilakukan secara nyata. Bolanya dikenain dulu baru anak bisa membayangkan. Enggak, anak sudah bisa membayangkan kalau aku kena bola basket di muka, apa yang akan aku rasakan. Nah, itu adalah operasi konkret. Begitu, dia sudah bisa membayangkan. Berikutnya, kalau anak 11 tahun ke atas, itu sudah bisa operasi formal. Jadi, membayangkan hal-hal yang abstrak. Membayangkan misalnya, kalau aku pakai narkoba, aku bakal kayak apa ya? Aku kalau... Jangan narkoba. Ini kan bukan video tentang narkoba. Kalau aku nggak belajar, kira-kira masa depanku gimana ya? Nah, itu adalah hal-hal yang udah bisa dilakukan anak 11 tahun ke atas. Begitu, operasi formal abstrak. Pasti sudah khatam kan? Sudah. Lanjut. Nah, si Piaget ini kan tadi bilang ya, kalau anak itu membangun kognitifnya, membangun pemahamannya itu secara aktif. Jadi anak tuh belajar sendiri tentang dunia secara aktif. Itu melibatkan dua proses, namanya organisasi dan adaptasi. Organisasi itu maksudnya kategori-kategori. Jadi anak itu kalau belajar awalnya dia akan membuat sebuah kategori-kategori. Misalnya dia pertama kali belajar, dia dapat informasi nih, terus dia nanti masukin, oh ini kategori ini, oh ini kategori itu, kayak gitu-gitu. Itu adalah proses berpikir organisasi. Misalnya, anak udah punya organisasi, kategori burung di kepalanya. Nah, jadi dia udah tahu bahwa burung itu adalah hewan yang punya sayap dan bisa terbang. Begitu. Terus begitu ngeliat kambing, dia tahu, oh kambing itu bukan masuk kategori burung. Beda. Nah, kayak gitu. Jadi dia langsung, oh kambing itu kategori lain. Oh, burung tuh yang ini, kayak gitu. Tapi burung dan kambing itu masuk ke dalam organisasi makhluk hidup, kategori makhluk hidup. Seperti itu. Anak tuh membangun seperti itu. Nanti ada istilahnya skema, segala macam. Tapi nggak kita bahas. Nah, berikutnya, setelah organisasi, anak juga melakukan adaptasi. Jadi, adaptasi itu adalah proses anak mengelola informasi baru dikaitkan dengan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya. Jadi, kan anak udah punya tuh kategori, udah punya skema. Terus, anak belajar hal baru lagi. Misalnya, ada istilah asimilasi dan akomodasi. Misalnya, tadi kan anak sudah tahu burung, kategori burung. Dan dia taunya tuh burung dia taunya baru burung kutilang sama kakak tua misalnya. Terus tiba-tiba dia ngelihat ada burung, namanya burung beo, baru tahu dia, oh ada yang namanya burung beo. Terus dia langsung melakukan asimilasi, menggabungkan informasi baru, burung beo.
ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya. Oh, burung beo nih sama nih, punya sayap bisa terbang. Oh, dia berarti masuk kategori burung. Gitu. Akomodasi itu beda. Akomodasi itu adalah dia mengubah struktur kognitif yang dimilikinya untuk disesuaikan dengan informasi baru. Jadi dia melihat burung unta misalnya. Dia ngeliat burung unta. Oh, itu burung unta ya, punya sayap. Tapi kok nggak bisa terbang? Nah, terus dia ada kebingungan tuh. Ada bingung. Kok namanya burung unta, punya sayap, tapi nggak bisa terbang. Berarti dia nggak masuk kategori burung dong. Berarti dia masuk kategori mana? Nah, di situ terjadi proses akomodasi. Menyesuaikan atau mengubah struktur kognitif yang dimilikinya, menyesuaikan dengan informasi baru yang diterimanya. Jadi nanti dia nyari kategori apa ya yang cocok dengan burung unta? Gitu. Kategori apa, ayo? Kenapa namanya burung, tapi nggak bisa terbang? Burung unta. Kenapa ya? Terus dia masuk kategori hewan apa? Nah, itu. Bingung nggak kalian? Kalau kalian bingung, jangan-jangan kalian masih masuk ke dalam tahapan berpikir praoperasional. Jangan-jangan. Nggak bercanda. Nah, itu Piaget. Yang kedua adalah Vygotsky. Nah, Vygotsky itu berbeda sama Piaget. Piaget kan bilang tuh kalau anak tuh membangun pemahaman dunianya secara aktif dan mandiri. Si Vygotsky nggak setuju. Vygotsky bilang bahwa peran dari interaksi sosial dan budaya itu sangat mengambil peranan penting dalam perkembangan kognitif anak. Artinya gini, bahwa anak itu mengembangkan dunianya, mengembangkan pikiran tentang dunianya, itu sangat dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Anak tuh tidak sendirian. Begitu itu kata Vygotsky. Jadi bertentangan ya sama Piaget ya. Nah, berdasarkan Vygotsky, orang dewasa atau teman sebaya yang lebih maju, yang lebih pinter, itu harus membantu mengarahkan dan mengatur belajar anak sebelum anak dapat menguasai dan menginternalisasi dalam diri anak. Intinya adalah kalau anak belum tahu, itu dia perlu diajarin oleh orang lain. Begitu, itu menurut Vygotsky. Harus ada peran orang lain untuk membuat anak itu membangun pemahaman tentang dunianya. Itu menurut Vygotsky gitu. Begitu. Ini udah dibahas ya. Jadi perbedaan mendasar dari Piaget adalah bahwa Piaget itu beranggapan bahwa anak mengembangkan pengetahuan oleh dirinya sendiri melalui tindakan. Sedangkan Vygotsky beranggapan bahwa anak itu mengembangkan pengetahuan berdasarkan bantuan orang di sekelilingnya. Terus lainnya lagi, perbedaan lain yang mendasar adalah Piaget itu kan sangat membagi perkembangan kognitif ke dalam tahapan-tahapan. 4 tahapan tadi, sensori motor, praoperasi gitu. Dan itu berdasarkan usia. Menurut Piaget ya kalau udah umur 7 tahun berarti dia sudah praoperasi. 7 tahun ke atas dia sudah masuk operasi konkret. Udah kayak gitu menurut Piaget per usia. Sedangkan Vygotsky sama sekali tidak membagi per usia dan dia tidak membagi tahapan perkembangan kognitif. Gitu perbedaannya. Nah, asumsi Vygotsky adalah what the child can do in cooperation today, he can do alone tomorrow. Apa yang dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama atau dengan bantuan orang lain dapat dilakukannya secara mandiri pada masa yang akan datang. Menurut Vygotsky gitu. Karena tadi, balik lagi, Vygotsky sangat menekankan bantuan dari orang lain. Nah, seorang anak itu memiliki 2 tingkat perkembangan. Ada yang namanya perkembangan aktual dan namanya perkembangan potensial. Perkembangan aktual itu adalah ketika seseorang sudah mampu mandiri melakukan sesuatu, itu aktual. Jadi, kalau saya udah bisa perkalian 3 kali 3 misalnya, saya sudah bisa perkalian 3 kali 3, itu adalah perkembangan aktual saya. Terus, saya nih belum bisa nih perkalian 9 kali 9, perkalian 9 misalnya. Itu adalah perkembangan potensial. Kalau saya diajarin perkalian 9, saya akan bisa. Nah, itu adalah perkembangan potensial, yaitu tingkatan kognitif yang bisa dicapai oleh anak atau oleh seseorang melalui bantuan. Itu perkembangan potensial. Nah, di konsep Vygotsky itu ada yang namanya Zona of Proximal Development atau ZPD. Itu dimaknai sebagai zona belajar. Jadi, anak mampu meraih kompetensi baru di luar tingkatan perkembangan aktualnya dibantu oleh orang lain.
Ada yang kedua namanya scaffolding, yaitu dukungan sementara orang tua, guru, atau lainnya yang diberikan kepada anak untuk melakukan tugasnya hingga anak bisa melakukannya sendiri. Jadi intinya gini teman-teman, yang gambar 3 ini, yang gambar warna ungu itu adalah anak sudah bisa, sesuatu yang anak udah bisa. Yang gambar agak-agak hijau itu, hijau apa biru ya, itu adalah anak akan bisa kalau dibantu. Jadi potensi. Nah, yang hijau yang itu udah yang dia tidak bisa. Begitu. Yang terakhir adalah teori pemrosesan informasi. Menurut teori ini, individu secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memproses informasi, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang semakin kompleks. Teori ini tuh psikologi kognitif banget. Nanti teman-teman kalau udah ngambil psikologi kognitif akan paham, akan lebih paham. Jadi bahwa proses belajar seseorang, proses pemrosesan informasi itu kan melalui dari sensasi, atensi, persepsi, encoding, disimpan di memori, habis itu dipanggil lagi di memori. Nah, itu adalah teori pemrosesan informasi. Setiap individu mengalami itu, bayi, balita, anak kecil, dewasa tuh mengalami itu. Nah, tapi kemampuan mereka berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Misalnya, anak 1 tahun sama anak 5 tahun. Itu kemampuan berpikirnya beda kan? Anak 5 tahun kita udah bisa bilang, "Nak, kamu nggak boleh main air terus-terusan, nanti kamu masuk angin." Tapi anak 1 tahun bisa nggak kita bilang gitu? Nggak bisa. Nah, itu karena kemampuan dia memproses informasinya masih sempit, masih terbatas. Di teori ini, usia itu sangat penting. Bertambahnya usia menunjukkan bertambahnya kapasitas proses kognitif, karena perkembangan volume otaknya juga berbeda. Jadi teori pemrosesan informasi itu sangat terkait dengan teori pembentukan otak juga. Begitu. Jadi ya, udah selesai nih. Dengan mengetahui 3 teori tersebut, kita jadi semakin tahu gimana sih cara berpikir anak. Dan terlebih lagi kita jadi tahu gimana menstimulasi kognitif anak. Misalnya tadi teori Piaget, sensori motor. Artinya kita kalau stimulasi harus yang pakai benda-benda, sensori. Terus kalau pakai Vygotsky, kita tahu ZPD tadi. Artinya bahwa anak tuh memang harus dibantu biar dia makin berkembang potensinya, bukan didiemin aja. Terus teori pemrosesan informasi, kita juga makin tahu bahwa ada hal-hal yang belum bisa dipahami anak usia kecil karena otaknya memang masih kecil volumenya. Begitu. Begitu teman-teman, sekian video ini. Semoga bermanfaat.